Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Strategi Finansial Manajemen, dosen Dr. Sparta akan membawakan atau mempresentasikan tugas kelompok dengan topik strategi penerbitan obligasi. Nah, kelihatan Bapak-bapak sekalian? Ya, Ya. kelihatan jelas. Kelihatan, Ya. Mas. Dengan topik strategi penerbitan obligasi, kelompok 3 terdiri dari Pak Epafroditus Elisa Widilen, Pak Gali Chandra Saputra, saya sendiri Pak Junetenu, dan Pak Olsonona. Adapun topik dari strategi penerbitan obligasi ada terdiri dari 4 bab yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bab pertama, definisi obligasi, yang kedua, jenis-jenis obligasi, yang ketiga, penilaian obligasi, dan keempat, strategi penilaian obligasi. Untuk strategi atau definisi dari obligasi akan dibawakan oleh Pak Faron. Kepada Pak Faron kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Jun atas kesempatannya. Sesuai apa yang disampaikan Pak Jun, saya akan mencoba untuk menyampaikan atau mempresentasikan terkait dengan definisi dari obligasi. Obligasi sendiri merupakan surat berharga atau efek yang memang sudah dikenal luas, sudah banyak diketahui, di mana tentu saja obligasi ini dibutuhkan baik oleh perusahaan atau pemerintah dalam rangka untuk menambah dana atau ya menambah dana baik itu kalau untuk perusahaan untuk untuk meningkatkan volume usaha dan lain-lain maupun oleh pemerintah itu untuk digunakan sesuatu yang penting yang ada hubungannya dengan masyarakat Indonesia. Mungkin saya akan ada beberapa definisi yang disampaikan baik oleh menurut Bursa Efek Indonesia maupun ada tokoh-tokoh ekonom dari dalam negeri maupun luar negeri serta dari OJK. Nah, menurut Bursa Efek Indonesia atau BI, obligasi itu merupakan suatu surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Dari pengertian ini, kita bisa melihat bahwa obligasi itu yang pertama dia merupakan surat utang. Dan jangka waktunya juga jangka menengah dan panjang, tidak ada jangka pendek. Yang dapat dipindah tangankan berarti bisa juga dapat diperjualbelikan. Nah, berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan. Pihak yang menerbitkan itu saja perusahaan atau pemerintah, kemudian imbalan berupa bunga pada periode. Jadi dalam perjalanannya pihak penerbit efek sendiri akan membayar imbalan berupa bunga atau kupon periode tertentu. Dan pada saat jatuh waktu akan melunasi pokok wajib ya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan nominal yang tertera kepada pembeli obligasi. Serama dengan itu, Dr. Randus Bambang Rianto tahun 1977 juga mendefinisikan obligasi sendiri adalah pengukuhan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan hukum yang disebut perusahaan atau lembaga-lembaga resmi yang bersangkutan sebagai pihak yang berhutang
yang memiliki nilai nominal tertentu dan kesanggupan perusahaan untuk membayar bunga serta periodik atas suatu dasar presentasi bunga yang merupakan fixed rate. Mungkin yang perlu di definisi dari Dr. Andus Bambang ini kira-kira dia lebih memperkuat terkait dengan pengukuhan hutang dan kemudian dikeluarkan oleh pemerintah dan badan hukum. Kalau definisi yang awal itu dia lebih bersifat umum, dia sudah langsung ini yang diterbitkan oleh pemerintah dan badan hukum yang disebut perusahaan atau lembaga-lembaga resmi. Dan ada kesanggupan perusahaan untuk membayar bunga. Jadi melihat juga kesanggupan perusahaan untuk membayar bunga secara periodik atas suatu dasar presentasi bunga yang merupakan fixed rate. Kemudian dari definisi dari Pak Rudin dan Hardianto tahun 2001. Nah, kalau pengertian dari mereka berdua, mungkin fokusnya itu atau dia menitik beratkan terkait dengan kontrak. Jadi obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara si pemberi pinjaman investor dengan yang diberi pinjaman atau issue. Nah, jadi dia dari definisi ini dia mereka ini terkait dengan kontrak. Jadi ada semacam kontrak di antara penerbit dengan penerbit obligasi dan pembeli obligasi. Next Pak. Next Pak Jun. Sudah, Pak Pak? Jun. Sudah? Ya. Ya. Baik. Selanjutnya definisi obligasi. Maaf Pak Jun yang slide ya. Selanjutnya obligasi menurut Irfan Fahmi tahun 2013. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Nah, dalam definisi ini dia menyentil terkait dengan di dalam surat berharga itu ada dicantumkan berbagai ketentuan dan ketentuan lainnya yang terjelaskan atau yang sesuai dengan undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Nah, kemudian Rudianto menjelaskan terkait dengan surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan berupa janji untuk membayar sejumlah utang seperti yang tercantum dalam nominal obligasi di kemudian hari beserta pembayaran bunga secara berkala. Nah, rata-rata definisi yang mereka sampaikan itu sama atau kandungannya atau ini itu sama sebenarnya. Surat utang, kemudian janji untuk membayar oleh perusahaan penerbit, kemudian dalam nominal tertentu dan di kemudian hari ada pembayaran bunga atau kupon secara berkala. Nah, kalau Glorida Karyawati dia lebih simpel ya. Dia mengatakan bahwa obligasi itu merupakan surat utang jangka panjang yang diperjualbelikan di pasar surat-surat berharga. Jadi poinnya itu surat utang jangka panjang. Nah, kemudian diperjualbelikan di pasar surat-surat berharga. Sementara kelihatan tokoh yang dari luar Indonesia ya, mungkin James M. Reeve dengan kawan-kawan, yang kemudian dialihbahasakan oleh Damayanti Dian tahun 2013, dia mendefinisikan bahwa obligasi merupakan bentuk surat utang yang dikenakan bunga. Obligasi mengharuskan pembayaran bunga dilakukan secara berkala dan nilai nominal harus dibayarkan kembali pada tanggal jatuh tempo. Jadi kita melihatnya bahwa dari definisi ini ada keharusan atau kewajiban dari penerbit obligasi untuk melakukan pembayaran bunga secara berkala.
entah 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulanan. Dan nilai nominal harus dibayarkan kembali pada tanggal jatuh tempo. Kira-kira seperti itu. Next, Pak Jun. Nah, ini definisi obligasi menurut otorisasi jasa keuangan. Nah, ini wajib memang untuk bankir atau perbankan memang wajib menjadi acuan. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan. Kepada pihak pembeli obligasi tersebut, obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif stabil, lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Definisi otoritas jasa keuangan itu kira-kira semua definisi yang sudah kami sampaikan sebelumnya sudah ada di dalam, sudah masuk atau ada di dalam definisi menurut otoritas jasa keuangan. Nah, otoritas jasa keuangan dia lebih concern dengan nilai investasi itu relatif stabil dan ada hubungannya dengan risiko. Lalu kemudian dibandingkan juga dengan saham. Jadi dibandingkan dengan saham, OJK mau menyampaikan bahwa berinvestasi dalam bentuk obligasi itu risikonya dan nilai investasinya stabil dan risikonya juga relatif stabil juga kalau dibandingkan dengan saham perusahaan. Kira-kira seperti itu. Nah, berdasarkan dari beberapa pengertian obligasi yang dikemukakan di atas, nah dapat disimpulkan bahwa obligasi atau bond adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki tanggal jatuh tempo. Nah, dari definisi-definisi tadi, kira-kira dapat disimpulkan bahwa obligasi itu diterbitkan oleh penerbit, bisa dari pemerintah, bisa dari perusahaan, bahkan mungkin juga perusahaan-perusahaan negara juga bisa menerbitkan obligasi pada saat mereka membutuhkan aliran dana yang masuk untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan karena obligasi itu sendiri adalah surat utang, sehingga wajib hukumnya untuk dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo. Dan dalam perjalanannya juga penerbit wajib memberikan atau membayar bunga atau kupon. Kira-kira seperti itu kepada investor atau yang membeli obligasi yang diterbitkan tersebut. Next, Pak Jun. Nah, ini ada klasifikasi obligasi. Nah, di obligasi itu ada kita kenal nilai pari atau nilai nominal yang tertera pada lembar obligasi itu. Nah, nilai itu yang akan dikembalikan kepada pemegang obligasi pada saat jatuh waktu atau jatuh tempo. Kemudian ada periode jatuh tempo. Periode jatuh tempo itu sendiri itu adalah jangka waktu atau lamanya deposito itu diterbitkan sampai dengan jatuh tempo, dan penerbit obligasi akan membayarkan kembali nilai pari atau nilai nominal itu obligasi itu kepada para pemilik obligasi yang sekaligus akan mengakhiri masa berlakunya. Kemudian tingkat penghasilan dari obligasi itu sendiri, tingkat penghasilan sekarang adalah merupakan tingkat penghasilan sekarang dari suatu obligasi yang adalah rasio pembayaran bunga tahunan terhadap harga obligasi pada saat sekarang di pasaran. Nah, klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Nah, perusahaan ini kondisinya apabila perusahaan itu perusahaan penerbit obligasi itu bangkrut, maka yang dimasukkan dengan klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan itu adalah secara umum dia mendapat kehormatan atau dia didahulukan pembayarannya
dibandingkan dengan hak daripada saham atau saham preferred. Nah, jadi obligasi itu dibayarkan dulu, baru kemudian pemegang saham dibayarkan sahamnya, walaupun itu termasuk dengan saham preferred. Nah, obligasi itu juga memiliki klaim terhadap pendapatan juga yang didahulukan dari saham biasa maupun saham preferred. Secara umum, jika obligasi tidak dibayar, maka ada dewan obligasi dapat menyatakan bahwa perusahaan penerbit itu bisa dinyatakan bangkrut atau failit. Nah, kemudian tingkat suku bunga kupon. Tingkat suku bunga dari suatu obligasi itu menunjukkan besarnya suatu presentasi terhadap nilai pari atau nilai nominal obligasi yang akan dibayarkan setiap tahun sebagai bunga. Kemudian ada indentur ya, indentur. Itu terkait dengan perjanjian atau perjanjian antara perusahaan penerbit obligasi dan pemilik atau pembeli obligasi atau wali obligasi yang mewakili para pemilik atau pembeli obligasi tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, next Pak Jun. Baik, selanjutnya, nah karakteristik dari obligasi itu sendiri yang merupakan surat utang atau bond yang berisi janji bayar itu, nah dia memiliki karakteristik kurang lebih seperti ini. Yang pertama, tentu saja dia memiliki umur atau masa jatuh temponya, maturity date. Tapi untuk obligasi ini hanya untuk obligasi yang diterbitkan dengan jangka waktu menengah atau jangka waktu panjang. Kemudian nilai pokok atau nilai utang yang tadi ada istilahnya pari, nah itu yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Selain itu kan selain itu ada juga pembayaran kupon atau di poin 3 pemberian kupon yang dilakukan secara berkala, baik itu per bulan, baik itu per triwulan ataupun 6 bulan. Intinya bunga atau kupon itu dibayarkan itu secara berkala, sesuai juga dengan definisi yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, kemudian memiliki peringkat obligasi dari Pevindo. Pevindo ini adalah salah satu institusi atau perusahaan yang dia memang punya kewenangan untuk memberikan rating, salah satunya terhadap rating obligasi. Nah, pemberian rating ini tentu saja ada hubungannya dengan risiko gagal bayar. Nah, risiko gagal bayar dari perusahaan penerbit itu. Nah, semakin rendah risiko gagal bayar, tentu saja peringkatnya lebih tinggi ya. Nah, ini sudah ada contoh peringkat dari ID AAA sampai dengan D. Nah, kalau risiko gagal bayar itu dilihat dari apa? Dilihat dari likuiditas perusahaan, kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutangnya pada saat jatuh tempo, termasuk di dalamnya adalah obligasi ini. Obligasi yang jatuh tempo itu wajib untuk dibayar oleh perusahaan penerbit. Nah, selain likuiditas perusahaan, biasanya mereka juga bisa melihat dari pertumbuhan aset ataupun perubahan size perusahaan ya. Semakin besar perusahaannya, size-nya semakin besar, berarti risikonya juga semakin kecil, semakin rendah. Dan kemudian dilihat juga dari umur obligasi. Nah, seperti disampaikan juga dalam disampaikan juga dalam pengertian ataupun definisi sebelumnya, bahwa obligasi ini dia merupakan surat berharga dan dapat diperjualbelikan. Diperjualbelikan di mana? Bisa di pasar sekunder atau di pasar modal. Nah, jadi pada saat pembeli atau pemegang obligasi itu dia bisa memperjualbelikan lagi obligasi yang sudah dimiliki sebelumnya. Baik, Pak Jun, itu kira-kira definisi dari obligasi yang dapat saya sampaikan untuk bab
selanjutnya jenis-jenis obligasi, mungkin Pak Olson Wona dapat melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahrun terhadap definisi obligasi. Selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis obligasi. Secara umum, silakan Mas Jun. Ya, secara umum jenis-jenis obligasi itu dapat didefinisikan oleh beberapa jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitnya obligasi atau issuer, obligasi pemerintah, kemudian obligasi perusahaan milik negara atau state owner company, kemudian ada obligasi perusahaan swasta. Selanjutnya kemudian berdasarkan sistem pembayaran bunga, itu ada obligasi kupon atau kupon bonds, kemudian obligasi tanpa kupon, zero kupon bonds. Selanjutnya berdasarkan tingkat bunga. Tingkat bunganya yaitu ada obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga mengambang atau floating rate bond, kemudian ada obligasi dengan bunga campuran mixed rate bond. Kemudian ada selanjutnya yang berikut itu ada berdasarkan jaminannya atau kolateral, kemudian debenture. Selanjutnya ada juga subordinating debenture, kemudian obligasi pendapatan atau yang disebut dengan income bonds, kemudian ada obligasi hipotek atau mortgage. Silakan lanjut di slide berikut. Obligasi pemerintah secara definisi adalah obligasi surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau obligasi pada umumnya yang memberikan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dari deposito jangka waktu yang serupa. Obligasi yang menawarkan imbal hasil secara berkala selama jangka waktu obligasinya. Kemudian ada obligasi perusahaan milik negara atau state-owned company. Contohnya itu penerbitan obligasi adalah contohnya seperti penerbit obligasinya adalah seperti BTN, Bapindo, PLN, Jasa Marga, pengadaan pelabuhan, Pegadaian, kemudian ada Pelabuhan Indonesia dan lain-lain. Nah, itu contoh-contoh penerbit-penerbit obligasi yang obligasi perusahaan milik negara. Kemudian selanjutnya ada obligasi perusahaan lainnya, yaitu contohnya penerbit obligasinya adalah seperti Astra Internasional, kemudian Bank Internasional, Citra Marga, Nasapala, Prasada, kemudian Bank Modern, Multilane, Darmala Sakti Sejahtera, Ciputra Development, Ciwi Kimia, dan lain-lain seperti itu. Itulah penerbit obligasi-obligasi perusahaan lainnya. Lanjut Pak Junet. Ya, berdasarkan sistem pembayaran bunga, ya obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga, obligasi seperti kupon bonds, yaitu obligasi yang bunganya dibayarkan secara periodik. Ada yang sifatnya yang setiap triwulan, semesteran atau tahunan. Pada surat obligasi terdapat beberapa bagian yang dapat dirobek untuk mengambil bunga obligasi tersebut. Bagian inilah yang disebut kupon obligasi.
Jadi kupon obligasi adalah bagian yang istimewa dari suatu obligasi yang didefinisikan jumlah bunga tahunan. Setiap satu kupon melambangkan satu kali bunga yang dapat diambil. Kemudian ada obligasi tanpa kupon atau zero coupon bonds. Zero coupon bonds itu lain halnya dengan kupon bonds. Jadi zero coupon bonds itu mempunyai kupon sehingga investor tidak menerima bunga secara periodik, tetapi bunganya langsung dibayarkan sekaligus pada saat pembelian. Baik, lanjut. Ya. Berdasarkan tingkat bunganya. Jadi obligasi berdasarkan tingkat bunganya, obligasi dengan bunga tetap atau fixed rate bonds. Bunga tetap itu bunga pada obligasi ini ditetapkan pada awal penjualan obligasi dan tidak awal penjualan obligasi dan tidak berubah sampai dengan jatuh temponya. Kemudian ada yang namanya bunga mengambang atau floating rate. Pada floating rate ini bunga pada obligasi ini ditetapkan pada waktu pertama kali untuk kupon itu diterbitkan. Sedangkan pada waktu jatuh tempo kupon pertama akan ditentukan tingkat bunga untuk kupon berikutnya. Dengan demikian berlanjut seterusnya. Biasanya obligasi dengan bunga mengambang ini ditentukan relatif terhadap suatu patokan bunga, misalnya 1% di atas JIBOR, Jakarta Interbank Offering Rate, atau 1,5% di atas LIBOR, London Bank Offering Rate. Kemudian ada bunga campuran, mixed rate bond. Obligasi jenis ini merupakan gabungan dari obligasi bunga tetap dan bunga mengambang. Bunga tetap ditetapkan untuk periode tertentu, biasanya pada periode awal dan pada periode selanjutnya di bunga mengambang. Lanjut Pak Junaid. Iya, berdasarkan jaminannya. Obligasi berdasarkan jaminan atau yang pertama itu kolateral. Perusahaan penerbit membuat suatu janji apabila pada saat jatuh tempo obligasi perusahaan penerbit tidak dapat membayar nilai nominal obligasi, maka perusahaan penerbit menyediakan sejumlah aset milik perusahaan sebagai jaminan. Hal tersebut akan memperkuat tingkat kepercayaan pemodalan yang menjamin bahwa pemodal tidak akan mengalami kerugian. Kemudian yang berikut itu adalah debenture. Dalam obligasi debenture ini, dalam tipe obligasi ini, perusahaan penerbit obligasi tidak menjamin dengan aktiva tertentu, tetapi dijamin oleh tingkat likuiditas perusahaan tersebut. Pemodal berharap bahwa perusahaan dapat mencapai laba untuk membayar bunga dan nilai obligasi tersebut. Selanjutnya adalah subordinating debenture. Subordinating debenture dalam tipe ini, obligasi ini, perusahaan penerbit obligasi tidak menjamin dengan aktiva tertentu, tetapi dijamin oleh tingkat likuiditas perusahaan. Pemodal berharap bahwa perusahaan dapat mencapai laba untuk membayar bunga dan nilai obligasi, nilai nominal obligasi tersebut. Selanjutnya itu adalah obligasi pendapatan atau income bonds. Obligasi pendapatan ini adalah suatu obligasi tipe ini tidak dijamin dengan aset tertentu, tetapi di samping itu perusahaan penerbit
tidak mempunyai kewajiban membayar bunga secara periodik kepada pemegang obligasi. Dalam obligasi ini, perusahaan akan membayar bunga apabila laba yang dicapai cukup untuk membayar bunga tersebut. Perusahaan penerbit tidak mempunyai utang apabila periode yang berlalu tidak mampu membayar bunga. Kemudian ada obligasi hipotek atau mortgage. Obligasi tipe ini dijamin dengan aset tertentu dan aset yang dijadikan agunan disebut secara jelas. Aset tersebut merupakan aset yang tidak bergerak, misalnya tanah dan gedung. Apabila perusahaan menetapkan janjinya, agunan tersebut dapat dijual untuk menutupi kewajiban perusahaan tersebut. Dalam obligasi tipe ini, perusahaan atau aset perusahaan yang baru, dalam obligasi tipe ini aset perusahaan yang baru tersebut secara langsung menjadi agunan tetap. Silakan lanjut. Manfaat obligasi. Kita lanjut dengan manfaat obligasi. Obligasi itu manfaatnya pertama adalah tingkat bunga obligasi bersifat konsisten atau bersifat tetap, dalam arti tidak dipengaruhi oleh harga pasar dalam perubahan-perubahan harga pasar yang berkembang. Kemudian kemudian pemegang saham dapat memperkirakan pendapatan yang akan diterima. Jadi secara otomatis dapat memperhitungkan estimasi pendapatan yang diterima. Kemudian sebab kontrak perjanjian itu sudah ditentukan secara pasti hak-hak yang akan diterima oleh pemegang obligasi atau obligor. Selanjutnya, investasi obligasi dapat pula melindungi risiko pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya inflasi. Dan terakhir itu, obligasi dapat digunakan sebagai agunan kredit bank dan untuk membeli instrumen-instrumen aktiva lainnya. Mungkin itu manfaat, kemudian jenis-jenis obligasi. Selanjutnya saya silakan kepada Pak Junet untuk melanjutkan presentasi. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Olson. Ya, kita masuk dalam bab yang ketiga, yaitu tentang penilaian obligasi. Seperti kita tahu bahwa penilaian obligasi adalah teknik untuk menentukan nilai wajar teoritis dari suatu obligasi. Nilai wajar itu termasuk dengan penilaian obligasi, termasuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran dan bunga obligasi di masa depan. Kemudian juga bisa menilai arus kasnya dan nilai obligasi pada saat jatuh tempo. Dalam penilaian obligasi ada keuntungan maupun risiko dalam membeli obligasi. Kenapa? Obligasi adalah jenis instrumen yang banyak dipilih oleh investor. Pasalnya, salah satu keuntungan investasi obligasi yaitu menawarkan imbal hasil dengan jumlah yang tetap atau fixed rate, fixed income. Itulah mengapa banyak investor memilih obligasi agar bisa memperoleh keuntungan yang lebih stabil sepanjang jangka waktu ia menanam modal. Jadi yang pertama adalah memberikan pendapatan tetap berupa kupon. Kupon di sini adalah kupon obligasi. Kupon obligasi ini merupakan surat utang berjangka yang ketetapan bunganya sudah mengalami kesepakatan sebelum penawaran dan pembayaran pun juga sudah ada kesepakatan antara investor dan penerbit. Jadi banyak orang menganggap kupon itu mirip dengan istilahnya yang disebut bunga dari obligasi. Bunga yang ditawarkan obligasi umumnya itu lebih tinggi dari bunga deposito maupun SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, keuntungan dari membeli obligasi adalah
keuntungan penjualan obligasi atau disebut capital gain. Capital gain ini maksudnya jika Anda menjual lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar saat Anda membelinya. Jadi itu selisih antara harga pada saat membeli dan saat menjual. Itu yang disebut dengan capital gain. Sedangkan untuk risiko membeli obligasi, ada kurang lebih ada 5 risiko yang terjadi. Yang pertama kita sebut dengan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini harga obligasi berbanding terbalik dengan suku bunga. Kenapa? Jika suku bunga acuan dalam hal ini BI rate turun, maka harga obligasi akan cenderung naik. Sebaliknya, ketika suku bunga naik, maka harga obligasi akan cenderung menurun. Itu risiko tingkat suku bunga. Sedangkan risiko likuiditas, risiko ini terjadi jika obligasi ini sulit untuk diperjualbelikan di pasar sekunder. Obligasi menjadi liquid jika permintaannya di pasar semakin tinggi. Yang ketiga ada risiko pembayaran. Risiko pembayaran ini dalam arti risiko gagal bayar atau default. Semakin tinggi kupon bunga yang ditawarkan, maka semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh investornya. Kemudian yang keempat ada risiko jatuh tempo. Risiko jatuh tempo ini bisa disebut juga risiko maturity atau maturitas. Risiko ini terkait dengan masa jatuh tempo obligasi. Semakin lama masa jatuh tempo, maka tingkat risikonya juga semakin tinggi. Kemudian yang kelima ada risiko inflasi dan nilai tukar. Jika tingkat nilai inflasi meningkat, maka bunga juga meningkat dan harga obligasi akan menurun. Inilah 5 risiko dalam pembelian obligasi. Selanjutnya, harga obligasi. Harga obligasi ini dinyatakan dalam bentuk persentase atau disebut persen dari nominal. Kemungkinan harga pasar obligasi ditawarkan yaitu nilai par atau par value, di mana harga obligasi di mana harga obligasi sama dengan nilai nominal. Misalnya, harga obligasi 50 juta dijual dengan harga 100%. Maka nilai obligasi 50 juta kali 100% sama dengan 5 juta. Kemudian yang kedua ada at premium dengan premi, di mana harga obligasi lebih tinggi dari nilai nominal. Misalnya, harga obligasi 50 juta dijual dengan harga 104%, maka nilai obligasi 50 juta dikali 104% sama dengan 52 juta. Untuk yang ketiga adalah at discount atau dengan diskon, di mana kalau harga obligasi lebih kecil dari nilai nominal, misalnya harga obligasi 50 juta dijual dengan 97%, maka nilai obligasi 50 juta kali 97% sama dengan 48,5 juta. Ini merupakan model penilaian obligasi. Penilaian obligasi dengan kupon tetap atau namanya dengan fixed rate. Penilaian obligasi dengan kupon tetap atau fixed rate dengan rumus VB sama dengan C dalam kurung PIVA KD, N atau kali N, tutup kurung ditambah M, buka kurung PV KD dikali N. Seperti diketahui bahwa rumus tersebut dengan keterangan VB adalah nilai harga obligasi, sedangkan kupon obligasi C sama dengan kupon obligasi pada periode T atau tahun, sedangkan M merupakan nilai nominal obligasi, dan KD suku bunga yang berlaku, sedangkan N umur obligasi. PIVA kita kepanjangan dari present value interest factor of annuity. Selanjutnya, model penilaian obligasi.
Penilaian obligasi dengan kupon tetap atau fixed rate atau pembayaran setiap tengah tahun atau semi annual. Dengan rumus PB sama dengan C dibagi 2, FIFA KD dibagi 2, 2N tambah M buka kurung PIF KD dibagi 2 dan 2N. Ini merupakan model penilaian obligasi semi annual. Sedangkan yang ketiga adalah model penilaian obligasi dalam obligasi yang callable. Obligasi callable ini merupakan obligasi yang dapat ditarik kembali perusahaan sebelum obligasi ini jatuh tempo. Obligasi ini memiliki elemen call price dengan grace period. Grace period ini adalah periode penerbit obligasi tidak boleh menarik obligasi. Biasanya ini beberapa tahun setelah penerbitan obligasi baru bisa dilakukan. Dengan rumus PB sama dengan C, FIFA, KD kali N tambah call price, FIFA, PIF, KD kali N. Ini merupakan obligasi callable. Model penilaian obligasi secara callable. Selanjutnya, ini merupakan penentuan besarnya rate of return atau kita sering dengar dengan ROR, rate of return. Besarnya rate of return atau yield dari obligasi yang akan dipertahankan sampai hari jatuhnya atau yield to maturity dapat dihitung dengan rumus pendek atau shortcut formula yaitu YTM sama dengan C ditambah FV dikurangi PV dibagi N dan hasilnya dibagi FV tambah PV dibagi 2. Nah, keterangan ini adalah C sama dengan bunga tahunan dalam rupiah, FV harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada umurnya, PV harga pasar, dan N umur obligasi. Berikut adalah contoh untuk menghitung yield to maturity dalam penentuan besarnya ROR. Suatu obligasi yang bernominal 100.000 yang mempunyai harga pasar 90.000 mempunyai umur 5 tahun dan membayarkan kupon atau bunga obligasi sebesar 6% setiap tahunnya. Berapakah rate of return obligasi tersebut? Jika kita menarik dari rumus yield to maturity atau YTM, berarti jawabnya 6%, 6% dari harga obligasi. Berarti 6.000 ya. Kemudian ditambah dengan harga obligasi dikurangi dengan harga pasar dibagi dengan jumlah atau umur dari obligasi tersebut. Sehingga bisa diketahui bahwa nilai dari yield to maturity untuk contoh soal tersebut 0,084 atau dibulatkan menjadi 8,42%. Selanjutnya, penentuan nilai obligasi. Nilai obligasi didasarkan pada tingkat bunga yang sedang berlaku. Apabila obligasi tidak mempunyai hari jatuh atau perpetuity, maka nilainya ditentukan dengan mengkapitalisasikan bunga tahunannya atas dasar tingkat bunga yang berlaku pada waktu itu. Nilai obligasi atau perpetuity dapat ditentukan dengan nilai sama dengan bunga tahunan atau discount rate atau R digaring atau I. Contoh, suatu obligasi yang tidak mempunyai hari jatuh tempo atau perpetual bond mempunyai nilai nominal 200.000 dan membayarkan bunga 10.000 setiap tahunnya. Berapakah nilai obligasi tersebut berdasarkan kondisi pasar pada waktu ini, di mana tingkat bunga yang berlaku adalah 4%? Jawabnya adalah R atau I sama dengan 10.000 dibagi 0,04 sama dengan 250.000. Apabila tingkat bunga di pasar naik menjadi 5%, maka nilai obligasi turun menjadi 10.000 dibagi 0,5, yaitu nilainya 200.000. Dan sebaliknya, apabila tingkat bunga turun menjadi 2%, maka nilai obligasi menjadi 10.000 dibagi 0,02, hasilnya adalah 500.000. Itu adalah penentuan untuk nilai obligasi. Selanjutnya ini penentuan nilai obligasi dengan menggunakan diskon faktor.
Sedangkan untuk obligasi yang mempunyai hari jatuh tempo, perhitungan nilai obligasi berbeda yaitu dengan menggunakan tabel present value. Contoh, suatu obligasi mempunyai nilai nominal 200.000 dan mempunyai umur 3 tahun, bunga tahunan yang dibayarkan adalah 10.000. Tingkat bunga yang berlaku pada waktu itu adalah 4%. Berapakah nilai obligasi tersebut pada kondisi pada waktu itu? Ini bisa dilihat dari tabel berikutnya adalah tahun pertama dan tahun kedua sampai tahun ketiga penerimaan tetap 10.000. Ini menggunakan diskon faktor 4%, di mana tahun pertama adalah 0,962, sehingga present value yang didapat adalah 9.620. Untuk yang tahun kedua 0,925, present value yang dapat adalah 9.250. Sedangkan untuk tahun yang ketiga 0,089, present value yang dapat 186.690, sehingga jumlahnya adalah 205.560, 205.560. Sehingga bisa diketahui bahwa nilai awal obligasi adalah 200.000, untuk 3 tahun berikutnya nilai akhirnya adalah 205.560 rupiah. Iya, itu merupakan bab ketiga dari penilaian obligasi. Untuk selanjutnya, bab keempat akan dilanjutkan oleh Mas Gali. Mas Gali, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk Mas Junet. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait strategi penilaian obligasi. Boleh dilanjut, Mas? Oke, jadi dalam pengelolaan portofolio obligasi ada beberapa hal yang harus dipahami oleh investor. Yang pertama adalah karakteristik pasar obligasi, di mana tingkat bunga pasar keuangan dengan harga obligasi mempunyai hubungan negatif. Jadi, apabila harga obligasi naik, maka tingkat bunga akan turun, dan juga sebaliknya. Yang kedua, ada struktur tingkat bunga yang dapat dijelaskan dalam 3 teori. Jadi, yang pertama itu adalah teori harapan, atau juga dikenal dengan expectation theory, di mana teori ini menyatakan bahwa hasil yang diharapkan dari surat berharga ditentukan oleh besar pengaruh harapan investor terhadap tingkat suku bunga pada waktu yang akan datang. Dengan kata lain, teori ini berfokus pada bagaimana harapan investor tentang suku bunga masa depan dapat mempengaruhi nilai suku bunga saat ini. Misalnya, jika investor berharap suku bunga akan naik di masa depan, mereka mungkin lebih memilih untuk menahan investasi mereka saat ini, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat suku bunga saat ini. Teori ini juga digunakan oleh investor untuk memprediksi perubahan suku bunga di masa depan. Misalnya, jika suku bunga jangka pendek diharapkan naik, investor mungkin akan memilih untuk berinvestasi dalam surat berharga dengan jangka waktu yang lebih pendek. Untuk teori kedua, yaitu teori preferensi likuiditas. Menurut teori ini, pada tingkat bunga terendah yang pernah dicapai, kurva permintaan untuk menjadi elastis sempurna dan perekonomian menghadap perangkap likuiditas, yang dimana artinya naik turunnya jumlah penawaran uang tidak mempengaruhi tingkat bunga keseimbangan. Yang ketiga, ada teori preferensi habitat. Nah, teori ini meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan struktur tingkat suku bunga, teori ini biasanya digunakan dalam konteks pasar obligasi untuk menjelaskan bahwa investor biasanya lebih memilih untuk berinvestasi dalam obligasi dengan jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu, hal ketiga yang perlu dipahami oleh investor yaitu ada struktur risiko tingkat bunga atau yield spread. Besarnya yield spread dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, perbedaan kualitas besarnya yield spread yang mengacu pada perbedaan dalam tingkat bunga atau yield spread yang diberikan oleh obligasi
dengan kualitas yang berbeda. Yield spread sendiri adalah perbedaan antara yield obligasi dengan risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan yield obligasi dengan risiko yang lebih rendah pada jangka waktu yang sama. Yang kedua, ada perbedaan dalam bentuk call provision atau klausul panggilan, di mana call provision adalah ketentuan dalam obligasi yang memberikan hak kepada penerbit untuk memanggil kembali atau menebus obligasi sebelum jatuh tempo. Ketika call provision dalam obligasi, penerbit dapat memanggil kembali obligasi tersebut dengan membayar kembali pokok pinjaman kepada pemegang obligasi. Perbedaan dalam bentuk call provision dapat mempengaruhi besarnya yield spread pada obligasi karena risiko panggilan kembali yang diberikan oleh callable obligasi. Investor biasanya menuntut kompensasi yang lebih tinggi dalam bentuk yield spread yang lebih besar untuk mengambil risiko panggilan kembali. Lalu, yang ketiga, ada perbedaan tingkat kupon yang diberikan pada obligasi. Dan di mana perbedaan tingkat kupon yang diberikan pada obligasi mencerminkan perbedaan dalam kompensasi yang diharapkan oleh investor. Investor cenderung mencari obligasi dengan yield spread yang lebih besar sebagai kompensasi atau resiko yang lebih tinggi atau tingkat kupon yang lebih rendah. Lalu yang keempat, ada perbedaan kemudahan diperdagangkan. Nah, kemudahan di perdagangan ini mencerminkan likuiditas pasar obligasi dan sejauh mana obligasi dapat dengan mudah dibeli atau dijual di pasar sekunder. Perbedaan dalam kemudahan diperdagangkan dapat mempengaruhi yield spread karena investor cenderung menilai likuiditas sebagai faktor penting dalam memilih obligasi. Obligasi dengan likuiditas yang tinggi biasanya dianggap lebih menarik karena dapat dengan mudah dijual jika diperlukan. Oke, boleh dilanjut Mas Junet. Nah, selanjutnya dalam pengelolaan portofolio obligasi juga terdapat 3 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan secara pasif, yang dimana terdapat 2 strategi. Yang pertama itu ada strategi simpan dan beli, yang dimana strategi ini merupakan salah satu pendekatan pasif dalam pengelolaan portofolio obligasi. Pendekatan ini melibatkan pembelian obligasi dan memegangnya untuk jangka waktu yang lama tanpa melakukan perubahan aktif dalam portofolio. Dalam strategi beli dan simpan, investor memilih obligasi yang sesuai dengan tujuan investasi mereka dan mempertahankan obligasi tersebut hingga jatuh tempo atau hingga kondisi pasar yang signifikan mengubah keputusan investasi. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mendapatkan pendapatan tetap dari kupon yang dibayarkan oleh obligasi dan menghindari biaya dan resiko yang terkait dengan perdagangan aktif. Strategi kedua dalam pengelolaan strategi pasif, yaitu ada strategi mengikuti indeks pasar, dan di mana ini adalah salah satu pendekatan pasif juga, di mana pendekatan ini bertujuan untuk mencerminkan kinerja indeks obligasi pasar yang menjadi benchmark. Dalam strategi ini, portofolio obligasi dibentuk sedemikian rupa sehingga mencerminkan komposisi indeks pasar yang diikuti. Keuntungan dari strategi mengikuti indeks pasar dalam pengelolaan portofolio obligasi termasuk biaya pengelolaan yang lebih rendah, lalu yang kedua transparansi, dan ketiga kemudahan dalam implementasinya. Lalu ada juga strategi imunisasi, yang dimana terdapat 3 variasi dalam strategi ini. Jadi yang pertama ada strategi durasi.
di mana strategi ini melibatkan penyesuaian durasi portofolio obligasi agar sejalan dengan profil durasi yang diinginkan. Durasi adalah ukuran sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Dengan memilih obligasi dengan durasi yang sesuai, investor dapat mencapai imunitas terhadap perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi nilai portofolio. Yang kedua, ada strategi imunisasi maturitas, yang dimana strategi ini melibatkan penyesuaian maturitas obligasi dalam portofolio agar sejalan dengan profil maturitas yang diinginkan. Dengan memilih obligasi dengan maturitas yang sesuai, investor dapat memastikan pada saat yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan dana atau tujuan investasi. Yang ketiga ada strategi imunisasi kontingensi, yang dimana strategi ini melibatkan penggunaan obligasi dengan tingkat kupon yang berbeda-beda dan jatuh tempo yang berbeda untuk mencapai imunitas terhadap perubahan suku bunga dalam berbagai resiko. Jadi dengan menggunakan kombinasi obligasi yang berbeda, investor dapat meminimalkan dampak perubahan suku bunga pada nilai portofolio. Tujuan dari strategi imunisasi dalam pengelolaan portofolio obligasi adalah untuk melindungi nilai portofolio dari perubahan suku bunga dan memastikan pencapaian tujuan investasi. Strategi ini dapat membantu investor mengelola risiko suku bunga dan mencapai stabilitas pendapatan tetap. Lalu yang ketiga ada strategi aktif, yang dimana strategi ini melibatkan pendekatan yang lebih proaktif dan dinamis dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam strategi ini, pengelola portofolio berusaha untuk menghasilkan hasil yang melebihi kinerja benchmark atau indeks pasar obligasi. Strategi aktif dalam pengelolaan portofolio obligasi melibatkan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih aktif dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik daripada benchmark. Namun, perlu diingat bahwa strategi aktif juga melibatkan resiko yang lebih tinggi, termasuk resiko keputusan yang salah dan biaya transaksi yang lebih tinggi. Lalu, apabila ada pertanyaan, apa perbedaan antara strategi aktif dan pasif? Di sini dijelaskan perbedaan antara strategi pasif dan aktif itu adalah tentunya data yang diperlukan. Lalu yang kedua, pada strategi pasif, data yang diperlukan sudah diketahui pada saat melakukan analisis. Sedangkan pada strategi aktif, data yang diperlukan belum diketahui dengan pasti karena sifatnya masih estimasi, seperti mengestimasi perubahan tingkat suku bunga atau mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi. Oke, boleh dilanjut, Mas Junet? Oke, selanjutnya kita mempunyai studi kasus terkait penerbitan, strategi penerbitan obligasi. Jadi, di sini ada ABC Manufacturing, yang di mana perusahaan manufaktur yang beroperasi di pasar domestik selama beberapa tahun. Jadi, perusahaan ini tentunya memiliki reputasi yang solid dan pertumbuhan yang stabil. Namun, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih besar dan mendiversifikasi operasinya, perusahaan ini ingin memperluas ke pasar internasional. Jadi, perusahaan ABC ini mempunyai rencana ekspansi untuk membangun pabrik ke luar negeri dan memperluas distribusi produk ke pasar global. Jadi, untuk mendukung rencana ini, tentunya perusahaan membutuhkan dana yang sangat besar. Jadi, untuk mendukung rencana ekspansi ini, perusahaan mempunyai strategi penerbitan obligasi. Dan sebagai salah satu
untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk rencana ekspansi mereka. Kenapa mereka memilih strategi penerbitan obligasi? Karena ingin mempertahankan kontrol atas perusahaan tanpa dilusikan kepemilikan sahamnya. Oke, boleh dilanjut, Mas Junet. Nah, jadi perusahaan ABC ini merencanakan penerbitan obligasi dengan jangka waktu 10 tahun dan tingkat kuponnya tetap. Mereka juga memilih untuk menerbitkan obligasi dengan nilai nominal yang cukup besar untuk memastikan dana yang cukup untuk proyek ekspansi mereka. Jadi dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk membangun pabrik baru, meningkatkan infrastruktur distribusi, dan untuk biaya operasional terkait dengan ekspansi global. Selain itu, perusahaan ABC juga melakukan proses penawaran untuk memilih bank penjamin emisi yang tepat untuk membantu dalam penerbitan obligasi mereka. Mereka memilih bank dengan reputasi yang baik tentunya, dengan pengalaman yang relevan dan biaya yang kompetitif agar dapat mengurangi risiko-risiko yang akan timbul. Oke, selanjutnya boleh dilanjut, Mas Juni. Lalu untuk pemasaran dan penjualan obligasinya, perusahaan ini merancang kampanye pemasaran yang efektif untuk menarik minat investor potensial. Mereka mengkomunikasikan rencana ekspansi mereka, yaitu dengan cara mempromosikan dengan stabilitas keuangan perusahaan mereka, dan tentunya dengan prospek pertumbuhan perusahaan mereka kepada calon investor agar mereka tertarik untuk menginvestasikan dana-dana mereka ke perusahaan ini. Lalu tentunya sebelum penerbitan, perusahaan ABC juga melakukan evaluasi dan tentunya untuk memantau kondisi pasar keuangan global. Mereka mengukur risiko suku bunga, risiko kredit, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan obligasi. Lalu dalam pelaksanaan penerbitan obligasi ini, perusahaan ABC juga melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan tentunya. Mereka berhasil menerbitkan obligasi dengan tingkat bunga yang berkompetitif dan diterima dengan baik oleh pasar. Boleh dilanjut, Mas Junet? Nah, setelah penerbitan, tentunya pengelolaan obligasi juga dilakukan secara teratur oleh perusahaan ABC dengan cara memantau kinerja obligasi dan membayar bunga kepada pemegang obligasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan perjanjian yang telah ditentukan pula. Jadi, dengan strategi ini, perusahaan ABC berhasil menggunakan strategi penerbitan obligasi sebagai bagian dari rencana ekspansi global mereka dengan memperoleh dana yang diperlukan untuk proyek ekspansi tanpa mengorbankan kontrol perusahaan. Oke, boleh dilanjut, Mas Junet. Jadi, berikut adalah presentasi yang telah kami paparkan. Saya mewakili teman-teman dan untuk melakukan closing, dan kami memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan yang telah kami paparkan, dan kami juga berterima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih sekali Pak Faron, Pak Olson. Ya, terima kasih Mas Junet, Pak Faron, Pak Olson. Ya. Terima kasih Mas Junet, Pak Faro. Ya.